Kalau di pemerintah sudah bikin yang namanya bangunan hijau ya, Ya, pemerintah PUPR. ya. Kalau di kita sendiri ada council yang Green Building Council, kita udah punya rating yang bisa diikuti secara internasional oleh banyak gedung ya, sudah ada Oh, oh. ratusan gedung ya. Karena orang-orang kadang-kadang bicara 20%, itu Jadi, sebenarnya karena di materialnya sendiri emang dimasukkan gitu. Jangan masukin material yang mewah lah gitu. Jadi nanti kita bandingkan gedung yang oh, sama gitu ya, misalkan pakai lantai yang atau itu yang keramik yang standar aja. ya, Jadi ya, tidak ya. pakai marmer, tidak pakai emas gitu. Sobat Panangian, saya sengaja mengundang seorang yang sangat spesial, seorang arsitek. Latar belakang ilmunya arsitek dari sebuah perguruan tinggi yang terbaik di bidang arsitek, yaitu Institut Teknologi Bandung. Lulus pada tahun 81, kemudian bekerja di beberapa perencana dan kemudian membangun kota baru. Saya ketemu dengan beliau ini pada tahun 88. Walaupun saya 86 sudah ditugaskan di sana ya. Bayangin, dari situ sampai hari ini beliau ini masih terus di sana. Padahal kota baru itu sekarang sudah berubah bentuknya karena desainnya juga berubah disesuaikan dengan perkembangan lingkungan dan pasar ya. Nah, dia memiliki spesialis di berbagai bidang. Karena arsitektur itu ya sangat luas sih. Mau bekerja di mana aja asal ada tantangan di situ dia ada. Nah, yang menarik belakangan ini perusahaan-perusahaan besar maupun ya negara ya mulai concern pada energi terbarukan, kemudian bagaimana saving energi, pokoknya ujungnya bagaimana menyelamatkan bumi, kan sebenarnya itu isunya kan. Nah, jadi yang lebih dikenal adalah climate change, global climate change. Nah, perubahan atau yang disebut dengan global warming. Nah, perubahan itu menuntut semua perencana, terutama orang-orang yang bekerja dalam bidang properti, harus memikirkan sumbangsinya pada penyelamatan bumi ini. Nah, siapa lagi kalau bukan Insinyur Ignes Kamalawarta? Ya, selamat, iya, selamat datang nih. Ini orangnya susah punya nih. Akhirnya bisa hari ini ya realisasi ya. Nah, kita mau sedikit bincang-bincang tentang perkembangan ya kalau kita bisa katakan itu green building ya yang lebih spesifik di Indonesia karena saya memperhatikan apa sih sumbangsi dari para developer, orang-orang properti seperti kita ini untuk memasyarakatkan sesuatu yang positif pada masyarakat sehingga ya mengedukasi masyarakat ya. Bagaimana untuk menyelamatkan bumi. Nah, mungkin Pak Ignes coba memulai dari ya global warming coba silakan. Baik, terima kasih Pak Panangian. Ya. Kawan lama yang udah sangat lama tidak ketemu ini. 40 tahun kita. Jadi saya sengaja bawa globe ini ya, Ya, bumi ini. Jadi kita kan hidup di bumi ini dan itu ada sekitar 6 miliar orang gitu ya manusia. Dan agak celakanya juga bahwa hampir semua orang itu melakukan aktivitas baik transportasi, produksi itu dengan menggunakan batu bara dan minyak bumi gitu. Ya. Dan dua hal itu menyebabkan tingginya karbon di atmosfer kita gitu ya. Jadi kalau nggak ada apa-apa itu makin lama itu makin terbentuk molekul-molekul di luar sini, ya, di luar bumi ini, CO2, CH4 dan lain-lain ya, yang menyulitkan pantulan panas itu keluar dari bumi gitu. Jadi dihambat ya? Dihambat, mantul lagi ke dalam gitu. Ya. Jadi semakin panas, kita rasakan udah semakin panas juga nih ya. Nah ini yang dampakkan efek global warming itu gitu. Ya. Dan akibatnya macam-macam ya. Dengan panasnya itu di kutub itu es akan mencair gitu ya. Banyak sekali fenomenanya sehingga air laut akan naik gitu kan. Ya. Kemudian dampak terhadap makanan gitu ya. Jadi musim panen makin lama makin mahal makanan terganggu itu, ya. Kemarin nasi uduk makin mahal di Kompas gitu kan. Kemudian kesehatan juga. Jadi udara yang bercampur dengan CO2 CH4 ini menimbulkan banyak penyakit di manusia juga. Jadi dampak itu macam-macam ya dan juga di Bank Kompas kemarin pernah mengisukan bahwa kalau nggak ada apa-apa gitu ya, nggak dilakukan apapun, masyarakat miskin itu akan terbebani 80% biaya hidupnya, biaya listrik, air dan lain-lain ya pada tahun 2030 gitu.
Bayangkan aja dari masyarakat miskin itu tahun 2030 akan biayanya naik 80% gitu. Kalau nggak ada apa-apa gitu ya. Itu dari Litbang Kompas, silahkan nanti bisa ditelusuri ya. Dan tahun 2045 lebih tinggi lagi gitu kenaikannya. Jadi ini kalau nggak ada sesuatu ini akan sangat mengkhawatirkan gitu ya. Ya. Dan apalagi nanti kan ini kita kan di satu generasi ya, generasi kolonial ya, saya dan Pak Ya. kolonial ya. Kan ada generasi milenial. Iya, ada Gen Z. Gen Z ya, itu nanti yang mau warisnya bumi ini gitu loh. Iya. Kalau bumi ini tidak kita rawat dan tidak kita lakukan sesuatu gitu ya, yang menyebabkan infrastrukturnya itu tetap tersedia gitu ya bagi anak muda ya. Anak-anak sekarang listriknya masih ada, airnya masih ada gitu ya. Berarti mereka akan bagaimana gitu. Ini harusnya ada protes dari Gen Z dan milenial kepada kaum milenial kita ini ya. Ya. Anda itu dong, hemat dong gitu ya. Kita nanti akan mewarisi bumi ini gitu kan, kira-kira gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Dan semua negara kan udah kita tahu ya sepakat di Paris Agreement dan lain-lain untuk menurunkan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Dan kenapa itu? Jadi kalau di atas 4 derajat Celcius menurut IPCC ya, International Panel of Climate Change, kalau udah 4 derajat di atas itu di tropis ini udah nggak layak huni gitu. Jadi ini mungkin di kita udah 60 gitu ya. Tapi di atas airnya makin naik dan sebagainya gitu. Jadi sangat berbahaya bagi kehidupan kita gitu. Nah, itu ramalan dari IPCC. Jadi semua negara itu mempertahankan suhunya tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius gitu. Nah, kita di dunia ini kan ada dua macam orang ya. Oleh pandangan ya. Ada yang cuek gitu ya. Itu urusan pemerintah lah, udah kita cari untung aja lah, kita profit aja lah gitu ya. Nah, ini kalau ini semua orang begini nih kita sulit mengendalikan ini loh, suhu bumi ini. Nah, harus orang-orang itu berpaham bahwa ke arah sustainability gitu. Keberlanjutan gitu. Jadi misalnya menyeimbangkan antara profit, lingkungan dan sosial gitu ya. Ya, itu yang dikenal dengan ESG itu ya. Triple bottom line, dia menuju ke sana. Gitu. Iya, menuju ke sana ya. Karena kalau lingkungan kita tidak care juga, rusak gitu ya, kita nggak bisa bisnis juga gitu. Bisnis nggak bisa jalan juga. Iya, akan berhenti juga. Jadi 3 ini menjadi pola yang dilakukan di usaha-usaha itu deh. Dan juga kita membangun juga bersama dengan menyiapkan sumber daya bagi generasi berikutnya gitu. Jadi dengan penghematan, dengan lain-lain. Nah, green building tadi yang saya sebut itu ya, ada di situ gitu. Jadi bagaimana green building ini bisa mengontribusikan penghematan energi, air, dan karbon sekaligus gitu. Konon 20% bisa? Bisa 20%. 20% ya? Kalau ditambah lagi dengan panel surya dan lain-lain bisa lebih ya. Bisa lebih ya. Tapi at least 20% itu udah bagus banget katanya ya. Iya. Itu dari macam-macam ya, dari penggunaan bahan bangunan, orientasi bangunan, lalu kaca misalnya. Jadi panas yang masuk itu dikurangin ke dalamnya gitu. Supaya AC-nya lebih kecil. Dan ada juga sistem shading yang bisa memantulkan cahaya luar ke dalam sehingga cahaya dalam ditambah gitu. Jadi intinya di bangunan itu luar biasa ya. Panasnya ditendang keluar, gitu, cahayanya masuk ke dalam itu dimasukin ke dalam. Gitu. Nah, contoh di BSD kan Anda kan sangat lama di BSD dan sampai sekarang saya dengar itu bangunan-bangunan office yang ada di BSD itu sudah didesain sebagai green office. Ya, kita mulai green building. Sejak 2010 ya. 13 tahun sudah lumayan. Ya. Kita udah punya 13 gedung. Jadi 6 gedung kita bangun sendiri. 7 gedung itu dengan mitra-mitra kita. Unilever ya. Bank BNI, kemudian dengan MSIG. Jadi ada beberapa gedung yang oleh mitra kita juga dengan konsep green building. Mengikuti ya. Jadi kita harapkan sebanyak mungkin gitu kita melakukan green building supaya tujuan tadi tercapai ya, hemat energi, hemat air, dan rendah karbon. Nah, gitu. Contoh dulu yang menarik dibahas sedikit bangunan yang ada di BSD dari sekitar 13 gedung itu, mana yang menarik? Artinya begini, yang menarik yang saya maksud tuh berarti memang desainnya memang dibuat khusus. Ya. Terus materialnya dipilih, contoh. Ya, jadi di gedung kantor yang jadi kantor pusat kita. Kantor pusat. Jadi kantor pusat Sinarmas Land ya. Ya, itu gedung itu hanya ada 2 wing yang di AC gitu ya. Mungkin belum pernah kesana ya? Udah pernah lihat dari luar ya. Ke dalam belum. Ya, hanya ada 2 wing yang di AC, tengah itu benar-benar cross ventilasi gitu. Tidak ada AC. Jadi kira-kira 60% yang di-AC-kan. Jadi 40% itu luar ventilasi. Itu sangat hemat gitu. 60% aja yang di-AC-kan ya? Karena tengah ini ada ruang penerima, toilet di belakang. Jadi semuanya udaranya mengalir dari ujung ke ujung gitu ya. Dan itu sangat menghemat daripada energi gitu ya. Itu yang kita kemudian kita juga di situ menganut Itu dibangun tahun berapa tuh? 2010. 2010 ya. Karena kita startnya mungkin intensitasnya 2010 ke atas gitu. Nah, itu memang di situ. Jadi menghemat energi sampai berapa deh? Kira-kira dulu bisa sampai 20-an %. Iya. Itu optimal itu.
Kemudian ada juga gedung Unilever di seberang kita gitu ya, yang dia memang menggunakan konsep lain gitu ya. Itu dia seluruh kaca itu ya dikasih bidang-bidang vertikal yang banyak gitu. Kalau lihat. Jadi ini dia mengurangi panas ke dalam gitu. Sama. Prinsip mengurangi panas ke dalamnya itu sama di gedung Unilever, tapi dia setiap kira-kira berapa ya 30 sentian ya. Dia pakai sirip-sirip vertikal seluruh gedung gitu. Jadi hematnya memang akan terasa gitu ya. Kalau kita satu sirip untuk seluruh kaca. Seluruh gitu kaca ya. Kalau yang ini ya dipotong-potong ya. Jadi intinya sama sih. Jadi bagaimana di gedung itu bisa panas itu dikeluarkan, cahaya dalam dimasukkan. Nah, tapi banyak orang yang mengatakan memang harganya lebih tinggi dari pembangunan office biasa tanpa green building konsep. Ya benar. Jadi ada kira-kira sih 4-5% tambahan biaya. Kalau cuma itu sih nggak pernah mesti dikeluhkan ya. Karena orang-orang kadang-kadang bicara 20%. Itu sebenarnya karena di materialnya sendiri memang dimasukkan gitu. Jangan masukin material yang mewah lah gitu. Jadi kalau kita bandingkan gedung yang sama gitu ya, misalkan pakai lantai yang keramik yang standar aja, jadi tidak pakai marmer, tidak pakai emas gitu. Jadi kadang-kadang kita harus bicara frame-nya sama, biaya itu pada frame yang sama sehingga itu 4-5% itu. Wah, itu nggak terlalu. Iya, sebenarnya nggak terlalu. Paling tinggi 8% lah. 8% itu karena di Delta Mas itu bangunnya biaya cuma 25 miliar, kecil gitu. Jadi peningkatannya kan hampir sama. Jadi dipresentasikan jadi 8% gitu. Mungkin nggak, Bung Ines, mungkin nggak itu dijadikan pemerintah sebagai semacam regulasi untuk sedikit memaksa, tanda quote and quote, semua pembangunan gedung harus mengikuti green building? Ya bagus sih kalau memang. Kalau cuma 5-8% kan dia sendiri lah cari penghematan. Ayo. Iya. Orang kan tuh desainer yang tuh udah menemukan ini di BSD sudah 5%, 8% ya. Demi penyelamatan bumi Indonesia, apa persoalannya? Iya. Sebetulnya sudah mulai digalakkan sih, Pak. Mulai digalakkan. Tapi ada aturan nggak yang memaksa? Kalau di pemerintah sudah bikin yang namanya bangunan hijau ya, PUPR. Kalau di kita sendiri ada council, yang Green Building Council, kita udah punya rating yang bisa diikuti secara internasional oleh banyak gedung. Sudah ada ratusan gedung yang udah. Tinggal pemerintah dicoba mengadopsi ini, udah bikin standar ya. Iya, harusnya diregulasi, Pak. Diregulasi, betul, Pak. Betul. Saya tadi bicara sama Pak Mas Oswar ya, 32 tahun di birokrasi. Bappenas ini. Sekarang dia sudah ahli utama, pensiun hanya orang-orang ini mendapat tanda tangan presiden supaya bisa pensiun di atas 60. Berarti kan orang-orang yang sangat pintar nih. Diakui. Dia pernah di DKI, pernah di daerah. Apa dia bilang sama dia? Saya bilang, apakah perlu pemerintah ini? Enggak, Pak. Sebenarnya gini, Bang, kata dia. Yang penting dia berani melakukan sebuah keputusan. Jadi itu pengalaman dia, bukan karena nggak tahu. Jadi seperti tadi ini, Council udah jelas, standarnya internasional, bisa dipakai dalam pertemuan KTT 20 berikutnya, bisa dibilang bahwa Indonesia lo kan itu mempromosikan negara kan sekali. Nah, kalau cuma 8%, kenapa enggak? Bila perlu pemerintah bisa mensubsidi beberapa persen dari situ misalnya ya. Nah, gitu loh. Supaya menjadi bagian dari kultur pembangunan gedung di Indonesia. Gedung tinggi dulu lah. Karena itu kan corporate. Jadi kalau government to corporate itu lebih mudah lah. Gimana? Ya sebetulnya di gedung-gedung kantor misalnya dari pengalaman kita memang ada kenaikan biaya gitu ya. Tapi kemudian di operational cost-nya itu juga ada saving gitu. Nah, justru itu. Dibandingkan dengan gedung yang tidak memakai green. Iya. Berarti kan edukasi kan? Ada. Nah, itu loh. Berarti edukasi. Jadi aturan itu membuat orang sedikit kaget. Udah. Dibikin sosialisasi, akhirnya orang bisa menerima, iya kan Pak. Kalau di IKN, menurut saya ya, kemarin juga kita ketemu dengan sekretaris IKN di bawah Pak Bambang, ya dekat Pak Doni kan bekas mantan dari Sinarmas tuh. Melalui itu saya tanya, di sana semua green building, Bang, kata dia. Memang itu komitmennya gitu. Bahkan ada radius yang mobil non-distrik nggak boleh masuk. Luar biasa itu. Ya, berarti kan komitmen. Nah, jadi kalau memang kita sadar, kenapa kita nggak bikin? Nah, jadi setuju ya itu ya? Nah, sekarang bagaimana perumahan? Ya katakanlah jangan dulu yang murah. Di developer yang kan BSD kan juga menjual rumah-rumah yang sampai bahkan 10 miliar, bahkan ada 30 miliar. Nah, kira-kira gimana tuh menerapkan di lingkungan justru di perumahan yang 30 miliar itu digunakan ini, Bang, apa namanya? Sertifikasi Green Ship, Platinum lagi gitu. Kalau itu udah jadi ini ya. Jadi memang itu bisa. Saya kira
kalau di perumahan yang menengah atas itu bisa di-cover lah gitu. Karena kalau di perumahan itu mungkin tidak ada saving operation Pak di situ. Kalau di gedung-gedung ada saving operation. Kalau di perumahan itu melulu untuk lingkungan gitu ya. Jadi ada cost yang memang ditambahkan gitu. Justru kalau di perumahan yang menengah bawah ini yang mungkin harus subsidi dari pemerintah gitu. Karena memang kelihatannya harus ada revolusi terhadap desainnya sendiri gitu ya. Gimana materialnya, bagaimana cross ventilasinya gitu ya, bagaimana sistem penampungan airnya, pembuangan sampahnya dan limbahnya gitu. Jadi itu harus ditata untuk kawasan itu. Yang menengah ke atas sudah bisa begitu gitu. Yang bawah itu yang mungkin harus diberi subsidi gitu, Bang. Baik, tapi kalau di menengah bawah dulu ya, di menengah atas, apakah ini sudah tersosialisasi di berbagai pengembang? Anda kan di BSD tadi, betul. Ya ini saya rasa belum terlalu banyak juga ya, karena itu di REI itu sekarang udah dibentuk bidang environment green building ya. Itu dan nanti tugasnya itu memperbanyak sosialisasi kepada pengembang-pengembang untuk melakukan green building di kawasan masing-masing gitu, baik kawasan maupun di gedung bangunannya gitu. Ya. Jadi artinya kesadaran itu sudah cukup lumayan di REI ya untuk membuat itu. Akan digalakan ya. Nah, persoalan yang menengah ke bawah sekarang ya. Ya ini sebetulnya yang perlu support pemerintah gitu ya. Iyalah. Jadi untuk rumah yang 165 juta gitu kan, itu kan alokasinya sangat mepet ya. Profitnya juga kecil sekali gitu ya. Memang harus diakui. Itu sebetulnya untuk kita bagilah yang rendah cost, low cost, middle cost sama high cost gitu kan. Yang low cost di bangunan lah. Bangunan dulu kita benahi misalnya dari desainnya, ventilasi, kacanya, bahan atapnya, bahan dindingnya, tambah pohonnya itu ditambahkan ke dalam kos bangunan gitu ya. Ya. Tapi kira-kira berapa efek percentage dari kalau 150, 165 lah gitu. Jadi berapa kira-kira? Jadi artinya berapa persen? Ya kalau low cost hanya bangunan saja mungkin sekitar 5-6% ya. Oh cukup ya? Nggak terlalu mahal ya? Bangunan saja. Tapi kemudian kalau kita mau nggak middle ya, kita benahi juga di sisi penampungan air sehingga air hujan itu ditampung. Kemudian yang digunakan untuk penyiraman kan berhemat gitu kan. Terus kemudian limbah juga dibuat terpusat. Itu lebih agak middle cost gitu. Iya. Dia kan mungkin bisa 15% ya. Kalau di middle ya? Iya. Jadi artinya kalau mau dibantu di low cost ya pemerintah cost-nya lebih tinggi untuk men-support itu gitu ya. Ya dong. Kalau di bangunan cukup 5%-an dulu lah. Mungkin itu dulu yang kita galakkan. Bangunan dulu. Nah, tapi memang betul di lingkungan juga perlu. Karena kan kesadaran pemerintah untuk tidak menggarap lingkungan lahan sawah dilindungi kan sudah ada. Bahkan bagus kan. Karena soal pangan itu kan. Nah, kemudian kalau nanti ada kesadaran lagi di sini mungkin disubsidi ya water treatment plan-nya atau apa, tapi dengan yang dicari yang lebih murah aja. Misalnya juga listrik, misalkan panel surya gitu di contoh itu middle cost juga gitu loh. Iya. Atau bisa kalau yang murah bisa masuk ke low cost gitu ya. Jadi itu akan membantu itu, energinya di saving gitu. Iya, itu. Karena dari data-data kita itu lebih banyak yang rumah ya ketimbang bangunan komersial gitu. Penggunaan energinya gitu. Jadi serangannya harus banyak. Jadi yang gede itu ya di rumah dan existing building sebenarnya, Bang. Yang udah dibangun sejak Iya. Di existing building itu banyak sekali beban energinya, di rumah juga besar. Kalau new building lumayan sih. Ya karena sudah mulai ada kesadaran terus ada pengetahuan soal cost-nya malah lebih efisien kan, operating cost-nya. Jadi hanya gede di depan 5-7% tapi nanti juga menghemat di belakang ya kan. Nah, merasakan gitu. Ya, jadi return sendiri dia, ada return on investment sendiri kan. Nah, tetapi kalau misalnya pemerintah bisa juga memberi subsidi untuk menengah ke bawah ini ya. Karena lingkungan yang masif itu kan menengah ke bawah. Iya, betul. Bisa dibangun sampai 350.000 1 tahun di berbagai lokasi kan. Jadi sekali sudah ada perhatian untuk melakukan saving energi di rumah menengah ke bawah, berarti kan di seluruh Indonesia nanti itu secara masif kan. Jadi kalau misalnya bisa diatur tadi diskusi kita ya, ada kenaikan harga yang diberikan kepada rumah-rumah itu, tapi itu khusus buat menggreenkan rumah itu. Iya, jadi meningkatkan standarnya. Iya, jadi bukan untuk yang lain ya. Bukan. Tambahan 5-6% misalnya untuk supaya bangunan itu green dari. Dan itu cuma sekali. Iya. Nah, pertambahan berikutnya itu inflation. Jadi nggak ada masalah. Jadi ada deal sekali aja dengan deal dengan pengusaha. Oke, dibikin sekian ya tahun ini ya, oke ya. Dibikin segini standarnya, oke. Tapi semua green building ya, oke. Habis itu nanti kita nego dengan inflation aja. Oh, bisa juga, kenapa enggak? Di shortcut gitu loh. Iya dong. Jadi ada terjadi perubahan budaya gitu kan. Juga ini pembiayaan-pembiayaan ya seperti dari BTN, SMF dan kenapa? Itu harus mendukung itu juga gitu loh. Jadi prioritas sebenarnya bangunan-bangunan hijau gitu diberikan, kreditnya dan sebagainya. Itu harus
satu ini juga sih, satu sistem juga gitu. Ya, ya begini, kalau bank kan dia pedagang uang kan ya, pedagang uang. Tapi paling tidak gini loh, pedagang uang, tanda petik, dia harus menghormati pemerintah. Iya. Ya dong. Kalau pemerintah ingin mensosialisasikan, membuat gerakan nasional demi penyelamatan bumi Indonesia, harusnya bank-bank juga akan support. Ya, betul. Bahwa mereka orang-orang yang building, misalnya green building, prioritas dapat sertifikat harus diprioritaskan. Itu bisa semacam apa ya, moral suasion. Ya, ya. Bisa itu. Akhirnya nanti akan ada budaya kualitas. Ini kan kualitas hidup kan yang kita cari ini. Boleh harga murah, tapi jangan asalan kan gitu. Iya. Bahkan kalau di Singapura itu ya, orang kalau milih green building atau non green building, orang udah milih green building, Pak. 80% orang milih green gara-gara building. Nggak akan laku yang ini. Iya, makanya gara-gara apa itu? Ya sudah kuat sekali ya. Iya, budaya. Akhirnya. Iya. Budaya itu kan membangun kepercayaan. Iya. Iya, jadi dianggap kalau bangunan nggak green building nggak ada masalah di situ. Udah begitu kan dah. Kalau green building udah aturan kan gitu. Iya. Nah, itu juga nanti sama gitu loh. Nah, kemudian Bung Ines ya, kalau bisa dikatakan pembangunan rumah murah tapi green building yang menaikkan harga, pemerintah nggak akan ada masalah. Nah, coba contohnya nih, pemerintah yang ada sekarang ini kan ada 3 baca pres nih. Semua, saya senang juga, semua mempromosikan rumah untuk dibangun kalau pemerintah, mereka mendapat mandat dari masyarakat. Nah, contoh kita buat, di Prabowo Gibran ada 2 juta rumah di desa. Nah, menurut Pak Ines ya, rumah di desa dimungkinkan nggak dibangun seperti rumah di kota, tapi dengan konstruksi yang lebih murah. Konon katanya kurang lebih hanya 50% dari 160 juta. Tetapi memang nggak ikut rumahnya, nggak ikut tanahnya itu dihitung. Bangunan saja? Bangunan saja, itu sekitar 80 juta. Itu marketnya kemana itu? Marketnya itu orang-orang yang di desa yang tidak punya slip gaji yang unbankable, tapi juga yang bankable kalau di situ ada misalnya bank, nggak ada masalah. Jadi dia di kota, kalau kerja di kota dia sewa, di sini punya rumah gitu? Atau dia kerja di desa juga? Enggak, di desa sendiri. Jadi industrialisasi rumah murah di desa. Oh. Jadi bukan tidak mungkin ada pengembang jadinya ya. Iya. Bahan bangunannya juga mungkin lebih ringan dari segi konstruksi mungkin. Nah, memang ini masih belum diuji ya. Karena disebut di sana merenovasi dan membangun. Ya. Jadi renovasi kalau existing direnovasi. Ya. Kalau yang ada tanahnya bisa dibangun. Ya. Nah, kemudian di kota membangun 500.000 landed house. Kurang itu kali, Bu? Yang sekarang itu sekitar 200. Tapi benar-benar harga di bawah 160 ini. Harga dipatok di bawah 160 lah. Ya. Saya kira kalau bisa dibangun 500.000 udah bagus. Karena gini, backlog kita kan ada 12,7 juta. Gimana ngurangi 500.000 setahun? Oh enggak dong, kan diri saya 2 juta. Ya. Di kota 500.000 landed house. Ya. Vertical housing ada 2. Kemudian rumah Rusunawa, Rusunami. Oh, dijumlahkan semua jadi 3 juta. Kalau konsisten turun pasti, Pak. Dalam berapa tahun tanya 12 juta menjadi berapa gitu. Ya. Dan kemudian profil yang 12 juta ini kalau kita lihat tidak semua orang yang layak disubsidi karena misalnya 2 juta penghasilannya itu nggak disubsidi, harus diberikan itu, Pak. Penghasilannya nggak seperti yang ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau dibangun rumah vertikal itu harga 500 juta 32 meter? Mungkin nggak? Kamarnya berapa tuh? Mungkin 1 kamar kali ya. 1 kamar. Ya. Ya rata-rata sekarang segitu harganya tuh. Tapi kan nggak ada di pasar yang link dengan LRT. Jadi memang harus dicari perumahan-perumahan yang dekat dengan TOD lah gitu ya. Itu maksudnya, gitu, itu loh. Gitu. Lalu TOD ini kerjasama pemerintah pusat, karena pemerintah pusat kan mau memberi subsidi dengan pemerintah kota atau pemerintah yang ada di situ. Kalau katakanlah Jakarta jadi DKI kan. Ya. Nah, di dalam TOD dibuat sedemikian subsidinya itu bisa, bukan subsidi sih ya. Pokoknya KLB diberikan oleh Pemda, mungkinnya dengan kompensasi nggak masalah, sehingga land accommodation value itu cuma 5 juta. Jadi kalau 40 juta dia, ya KLB 8. Kalau 50 juta mau nggak mau KLB 10.
Nah, kemudian construction cost, kemarin ada Pak Thomas Go yang membangun di Serpong itu, membangun juga di TOD. Dia bilang ya gross sampai apa itu sudah semi gross itu 7,5 juta. Ya. Berarti 5 juta tambah 7,5 juta 12,5. Berapa profit? Kalau dijual di pasar ya bisa profitnya 30%. Dan itu segmen-segmen yang beli juga segmen milenial gitu ya. Ya, jadi kan 17. Oke, saya bilang gini, bagaimana kalau pemerintah meniadakan PPN? Lalu pemerintah yang beli, tapi DP-nya dibeli, berarti kan sudah nggak ada risiko dong? Iya. PPN udah nggak ada. Bisa nggak 15? Bisa dibilang. Dijual. Asal dibeli semua. Tentu yang dibelinya tuh yang 500 juta ke bawah, karena yang 350, ada yang 450 kan. Nah, bagaimana supaya pemerintah bisa membeli, tetapi yang menghuni juga yang berhak? Ya, one person, one address, ya begitulah. Tip gaji dan sebagainya itu harus dijadikan. Ya, ada verifikator. Katakanlah kayak Hotman Paris gitu, sebagai lawyer. Jadi si konsumen membuat aturan. Kalau saya memberikan sebuah informasi palsu, saya berhak untuk dikeluarkan. Nah, dibuat tanda tangan. Nah, lalu kita tes. Misalnya Pak Ignes yang membangun 3.000 unit misalnya. Kita minta broker RIB untuk mencari 3.000. Ternyata dapat lebih dari 3.500. Nah, disitulah terjadi seleksi. Nah, jadi konsen pemerintah hanya untuk memberikan perhatian terhadap bangunan, delivery time-nya. Konsennya si lawyer hanya memverifikasi jumlahnya. Konsennya pengembang hanya ya mendapat aliran dari DP dari pemerintah 10%, 90%-nya bisa dari bank. Kalau orang ini mau cicilan 15 sampai 20 tahun, bisa dari konsumen kalau dia mau cash 12 bulan, gitu-gitu. Jadi pemerintah hanya mengarrange. Jadi peran pemerintah tuh harus konkret ya di situ ya. Direct. Ya. Karena dia kan memverifikasi, lalu mengawasi mau nggak mau. Nah ini Bang, saya sebenarnya ini kan salah satu effort pemerintah untuk mempermudah pemilikan ya. Mudah memilikan. Cuman saya melihat lagi begini. Tadi kalau dengan global warming tadi ya. Itu sebetulnya kan pemerintah juga punya target berapa yang harus diturunkan untuk mencapai tujuan 1, derajat itu kan. Nah, ini ada tugas antara pemerintah, perusahaan-perusahaan dan semua orang gitu. Iya dong. Nah pemerintah saya lihat tadi ya, selain tadi juga mempermudah pemilikan, juga ada beberapa PR nih. Misalnya untuk transportasi, bagaimana mobil listrik harus dipercepat gitu. Karena sekarang kita kan tiap hari menghirup CO2 dari knalpot motor tuh jutaan gitu ya. Iya. Kapan nih dipercepat mobil listrik, motor listrik gitu supaya kita bebas dari ini gitu ya, satu gitu ya. Terus kedua dibuat targetnya ya. Iya. Oke. Terus bagaimana kedua pemerintah mengatur transportasi. Ketiga pemerintah mengatur sampah. Nah, transportasi itu apa ini? Supaya public transportation public transport supaya nyaman dan nyambung. Karena sekarang kita pakai transportasi dari satu tempat nggak nyambung ke tempat lain gitu ya. Kalau di Singapura itu kan paling enak lah gitu ya. Integrated ya. Itu ya kita tuh belum gitu. Harus potong-potong gitu. Itu tugas pemerintah juga. Kemudian sampah. Pemerintah daerah ya itu ya. Pemerintah daerah ya. Yang pemerintah tuh kolomnya tuh ini tuh sampah. Sampah juga sekarang ini kan banyak sekali pembuangan dumping ya. Ada satu berita bahwa Indonesia itu largest in Southeast Asia land dumping gitu. Jadi dibiarin aja di situ. Jadi tumpuk di tanah-tanah Pemda gitu ya. Jadi nggak ada yang mengolah gitu secara. DKI baru mengolah 1.000 ton untuk RDF gitu ya di Bantar Gebang. Tapi itu Bantar Gebang sendiri 7.000 sehari. Yang 1.000 yang baru diolah. Jadi 6.000 masih tekor. Itu kalau menurut Anda kenapa ya kira-kira Bung ya? Ya mungkin karena masyarakat dan nggak aturan juga harusnya juga dilakukan ya. Karena itu sebenarnya tugasnya dari pemerintah daerah. Iya. Itu harus lebih tegas lagi gitu ya. Itu sebenarnya masalah besar gitu kalau nggak ditangani gitu. Terus juga yang keempat itu sumber-sumber energi listrik PLN itu udah harus diganti ke yang kayak dari sumber air, sumber dari angin gitu. Jangan dari batu bara semua gitu. Jadi batu bara malah harus diturunkan. Jadi emisi karbon itu bisa berkurang. Gitu. Itu 4 pemerintah baru nanti mau jadi list ya. Perusahaan-perusahaan juga harus melakukan hal yang sama. Individu-individu juga orang-orang juga harus melakukan penghematan masing-masing di rumah-rumah gitu ya. Menggunakan lampu-lampu yang hemat, kemudian melakukan banyak hal pemilahan sampah gitu. Jadi ada PR-PR buat individu-individu, perusahaan-perusahaan dan juga buat negara untuk bisa mencapai tadi. Bagaimana global warming itu bisa dikendalikan gitu di bahasan pertama tadi gitu. Ya, tapi kalau menurut saya, bagaimanapun tuh pemerintah yang punya inisiatif. Yang besar bobotnya, iya. Iya, karena apa? Dia yang melit swasta. Ya kan, dia punya banyak hal untuk swasta follow dia.
Dia punya tanggung jawab untuk rakyat. Kan menyelamatkan rakyat ini. Ya, kemudian yang lain-lain akan ngikut menurut saya. Jadi aturan ya mungkin ya aturan mulai dari yang ringan sampai yang sedang dan sampai yang bersifat wajib gitu. Ya, pemerintah betul. harus. Pemerintah betul. Ya, ya. Jadi contohnya di London atau di mana saya jadi teman saya nggak tahu bangunan itu kalau nggak saving 20% dia nggak boleh disewakan. Masa? Ada. Aturan seperti itu ya? Saya nyari aturannya, kata dengar begitu. Wih. Jadi memang berarti dengan sendirinya bangunan lama akan menyesuaikan diri ya? Akan menghemat energi atau bagaimana gitu. Jadi pemerintah itu banyak dan besar gitu bobotnya. Oh iya, saya yakin itu. Saya yakin. Dan jangan salah, pemerintahan Pak Jokowi kan sangat concern dengan apa yang namanya itu target 2045. Ya, hilirisasi, Indonesia maju. Emas ya? Yes, Indonesia Emas. Untuk mencapai target menjadi negara berpendapatan tinggi. Dan tidak banyak negara yang berhasil ternyata. Ada yang 15 tahun nggak berhasil juga, iya. Dia terjerat dalam middle income. Jadi kita kritis berarti, kita bisa apa enggak gitu kritis ya. Karena masyarakat kita kan udah cukup banyak tuh yang akan muda tuh. Ya justru itu. Bonus demografi kan ya, itu dia. Jadi artinya gini, apa yang kita bicarakan sekarang, penyelamatan bumi ini menjadi bagian integral dari konsen pemerintah. Karena buat apa kita berpendapatan tinggi tapi banyak yang terbunuh ya gara-gara lingkungan yang sakit? Buat apa? Jadi kan pemenuhan semua cita-cita bangsa itu ya ultimate goals-nya itu ya keseimbangan kan? Artinya keseimbangan pendapatan tinggi tapi juga lingkungan yang berkualitas. Kan itu. Ya, jadi artinya agenda yang kita bahas sekarang ini sangat penting untuk mengawali pemerintahan baru. Karena siapapun yang terpilih dari pemerintahan baru, Pak Jokowi mengatakan hanya ada waktu 13 tahun. Sampai ke 245 itu ya? Yes, jembatannya itu. Jadi nggak boleh gagal kalau pemilihan presiden kan sekali 5 tahun. Berarti cuma 2 kali pemilihan loh. Kalau misalnya terpilih orang yang sama, ya cuma sekali aja. Artinya gini, jadi ini sangat penting momentum ini. Setelah 10 tahun Pak Jokowi sudah membuat infrastruktur ya. Kuat gitu ya. Infrastruktur kan sudah sangat kuat. Dan concern dari nilai-nilai internasional, ya komitmen internasional terhadap lingkungan ini kan kita ikutin semua kan. Iya. Nah, artinya Indonesia bukan membandel dengan ini. Cuman sekarang bagaimana mengeksekusinya aja sekarang. Ya, nah kemudian menurut pandangan Pak Ignes sekarang, perumahan yang ada sekarang ini yang dijual sama pengembang, kan gini, ini ada aturan baru. Saya berapa kali ketemu, semua pengembang mengeluh, gimana ini. Seakan-akan aturan untuk menjalankannya belum siap gitu ya. Apa itu? Ya PPN itu. PPN DTP. Udah sih harusnya. Iya, tapi ya berarti ada yang tidak puas saja kali ya. Bagaimana bisa dilaksanakan? Ada yang bilang baru bulan Desember. Oh, enggak. Ya mesti dengerin semua penjelasan lengkap dari pemerintah, Pak. Itu aja ya. Sebenarnya itu paketnya 14 bulan gitu. Ya. Tapi memang di aturan 2023 itu bilang bahwa yang diakui hanya sampai Desember. Iya. Karena itu tahun 2023 gitu. Ya. Nah, kita lagi nunggu yang aturan baru. Jadi itu nyambung ke sana. Jadi janjinya saya 14 bulan itu. Jadi yang Januari sih kalau logika jalan aja gitu. Nggak ada masalah ya. Ada aturan yang keluar mudah-mudahan di akhir Desember atau awal Januari yang mengukuhkan itu bisa 14 bulan gitu. Ya, saya kira udah oke. Memang itu banyak sekali waktu dibaca dari aturannya itu pasal berapa? 8 ayat 9C saya hafal tuh jadinya. Pasal 8 ayat 9C kalau dibaca gitu aja jadi yang pemerintah tidak akan menampung PPN yang di luar 2023 gitu. Katakan begitu di aturan menyebutnya gitu, tapi sebenarnya kan untuk aturan 2023 gitu kan. Harus bilang begitu memang. Nanti kan ada aturan baru nih 2024 gitu. Oh iya, jadi ya dia harus lebih cermat lah para pengembang ya. Berapa kali penjelasan dari Kemenkeu lalu Tapera segala udah clear kok. Dan kira-kira dampaknya terhadap properti tahun 2024 semester 1 bagus dong ya? Harusnya bagus. Iya. Yang dulu kan 2022 itu kan karena ada pandemi gitu ya. Iya. Terus PBG juga masih baru mulai gitu kan. Jadi ada yang belum punya perda. Sekarang ini kan udah hampir semua punya perda gitu dan pandemi udah nggak ada lah kira-kira gitu ya. Rasanya sih hambatannya sih akan nggak ada Pak. Jadi emang kayak saya banyak sekali terima pertanyaan juga di Ray juga kebetulan itu antusias gitu pengembang-pengembang. Jadi banyak nanya ini apa gitu. Saya kira udah bakalan bagus sih harusnya ya. Nah kemudian yang terakhir nih kemarin kita undang Bung Raswin. Dia sangat
rajin mempromosikan kemudahan kepemilikan WNA untuk properti di Indonesia ya. Dia kemana-mana dia. Nah, kemarin di sini. Rusmin Lawin. Salah sebut nama itu tadi, kalau beliau lihat nanti marah nanti. Rusmin Lawin. Di sini dia waktu itu. Ya. Rusmin Lawin. Nah, jadi dia bilang bahwa dia sangat antusias gitu. Nah, pertanyaan saya kepada Bung Ignes yang lebih lama lah mengenai kendala-kendala orang asing membeli properti di Indonesia. Gimana dengan aturan baru ini menurut pendapat Anda? Ya sebenarnya aturan baru ini sudah sangat kondusif ya. Artinya sekarang kalau memang rumah orang bisa beli hak pakai. Itu nggak bisa dihindari lah karena Undang-Undang 5 nyebut begitu ya. Debat-debat gimana juga pokoknya terima aja hak pakai gitu kan. Nah kalau apartemen itu sekarang bisa alas hak pakai atau HGB. Ini yang beberapa tahun tuh diperjuangkan gitu ya. Jadi dulu tuh ada isu bahwa apartemen harus hak pakai gitu. Nah kita nggak bisa karena kita jual ke lokal kan juga nggak mau beli gitu kan. Jadi oleh Pak Sofyan waktu itu sudah dibuat, dia memiliki unit tapi tidak termasuk tanah bersama. Jadi nggak melanggar Undang-Undang 5 gitu. Jadi itu yang udah diterobos. Itu terobos ya? Itu yang bagus sekali gitu. Jadi tapi kalau bayar pajak atau dia kewajiban memperpanjang HGB ya tetap aja dia. Tapi kepemilikan dia tidak termasuk tanah bersama. Nah ini sudah bagus ya. Dan sebenarnya harusnya lancar ya karena yang jadi hambatan itu adalah bahwa pada waktu orang mau bayar BPHTB, bayar pajak kita ya, itu di namanya Bapenda itu masih memegang syarat bahwa orang asing harus punya NPWP. Oh. Tapi sekarang kan udah ada orang asing yang sudah pajak dalam negeri dan sudah pajak luar negeri kan dari UCK itu kan. Yang luar negeri itu dia tidak penghasilan di sini, dia nggak harus lapor dan dia nggak punya NPWP. Jadi dia itu harus oleh Dirjen Pajak sudah diatasi bahwa dia cukup dengan nomor paspor. Oh iya. Nah ini daerah-daerah belum menyesuaikan ini gitu. Baru di Batam ya. Makanya di Batam itu udah sangat kondusif ya. pesat sekali. Jadi kira-kira ratusan lebih lah yang terjual gitu ya. Dari tahun lalu ya. Kemudian di DKI juga udah mulai tahu gitu bahwa itu harus beda gitu. Orang asing yang luar negeri itu beda dengan dalam negeri. Dia nggak perlu NPWP gitu ya. Jadi sudah dirubah tuh itunya. Syarat BPHTB-nya cukup dengan nomor paspor gitu ya. Nah, mungkin daerah lain tuh belum ya. Kan berapa kabupaten sih? 300 kabupaten tuh belum berubah itu. Ya, tapi ingat karena potensi orang asing itu kan juga prioritasnya kan di kota-kota besar. Iya. Jadi sasaran kita tuh di RE itu sasarannya pokoknya Batam, Jakarta, Bali itu mesti diselesaikan dulu. Jabodetabek ya. Jabodetabek, Batam, Bali. Itu yang potensinya besar. Nah, itu yang kita lagi dorong. Bapendanya itu merubah itu. Hanya syarat itu aja. Syarat bayar pajak. Apalagi pajak kita cuma 5% kan. Di Singapura udah 60% gitu. Jadi udah sebenarnya kita harusnya banyak beli di sini gitu ya. Harga kita juga seberapa Singapura. Tapi kalau menurut pandangan Bung Ignes, kalau misalnya ekonomi katakanlah tahun 2024 akan tidak terlalu beda dengan 2023, ya kan? Karena ada pemilu. Tapi tahun 2025 karena pemerintahan baru udah mulai, itu akan banyak yang baru kan, progres dan segala. Nah, kira-kira potensi orang asing untuk membeli properti di Indonesia itu berapa sih setahun? Kira-kira aja. Sebenarnya tergantung dari seberapa cepat daerah itu merubah sistemnya sih Pak. Sebenarnya pemerintahan sekarang banyak sih. Seperti DKI aja lumayan banyak. Ya katakanlah DKI, Batam, Bali. Itu besar itu. Oh, besar. Itu besar Pak. Berapa ribu unit? Wah, ini harus diramal tuh. Ya, karena gini, saya kembali kemarin mengundang seorang senior ekonom, namanya Faisal Basri ya di sini. Luar biasa pandangan dia. Kenapa enggak kita jual 1 juta unit untuk orang asing? Kalau 3 miliar, abang bilang tadi harganya, itu 3.000 triliun. Itu menciptakan, luar biasa. Kan makanya saya bilang luar biasa cara pandang dia itu. Artinya open minded benar kan? Betul. Ya, jadi artinya tugas Indonesia sekarang kalau memang ia mensosialisasikan, memperbaiki aturan-aturan. Daerah-daerah utama itu kita perbaiki semua gitu. Ya, terus kemudian melibatkan para duta besar untuk membuka informasi ini, welcome gitu loh terhadap ya kan, mumpung lagi begini dan segala macam. Promosi lah ujungnya ya. Karena Anda tadi bilang kan besar juga kan potensinya kan. Dan semua peraturan sebenarnya udah selesai gitu. Di semua aturan tuh nggak ada lagi yang udah dan itu perjuangan 10 tahun lebih itu. Zaman Pak Edi waktu itu kan. Iya. Jadi sudah selesai. Cuma sekarang gini, ada masalah sudah selesai di pemerintahan tapi di daerahnya ini harus juga di satu-satu untuk merubah sistem ini gitu. Jadi teknis pelaksanaan sebetulnya. Iya.
Tapi cukup besar ya. Besar. Nah, besar. sekarang di BSD gimana? Ada nggak minat di sana? Ada. Oh, udah ada mulai. ya, Cuman karena, kita juga lagi terus dari Bapendanya juga di Tangerang gitu oh kan. ya. Tangerang Selatan sudah, Tangerang yang belum. Gitu. Ya. Jadi kita tuh kayaknya gimana ya, mesti juga tekun memberikan informasi kepada Bapenda supaya ini dirubah gitu, cara dia bayar pajak itu. Karena notaris kan juga ragu, mau bayar pajak tapi NPWP, tapi dia nggak punya gitu kan. Kalau notarisnya nggak semangatnya tinggi, dia udah nyerah duluan gitu kan. Oh, gitu. Tapi akhirnya kalau dia tanggung jawab siapa itu ya, Pak? Gubernur atau apa? Atau gubernur provinsi atau daerah masing-masing, harus di daerah masing-masing. Oh, jadi masuk ke wali kota dong? Ya. Sama bupati ya? Ya. Bupati wali kota ya? Wali kota. Karena itu lebih bersifat operasional ya? Ya, operasional sekali itu. Bagaimana udah ada aturan bahwa asing itu 2 macam kan? Subjek pajak dalam negeri, subjek luar negeri. Tapi yang ini masih disuruh kasih NPWP gitu di dalam syarat pembayarannya gitu. Ubah ini gitu. Udah ada juga surat dirjen pajak ini cukup nomor paspor gitu. Jadi sudah tinggal Jadi kayak pembuluh darah itu ada kerja lancaran di sini gitu loh. Soalnya udah disembuhkan. Itu pembelian asing itu sampai kata jual beli sudah bisa jalan gitu. Nah, inisiatif Ray untuk membantu itu gimana? Ada juga dong di daerah-daerah kan? Salah satu ya. Jadi kita berusaha ke Batam sudah, DKI sudah, Jabotabek, lalu Bali. Itu dulu aja kita bikin supaya itu bisa ngalir cepat gitu ya. Mudah-mudahan daerah lain ngacu ke situ gitu. Ya, saya kira ini sangat menarik ini pembicaraan ini. Karena Bung Ides masih ada kerjaan lain, jadi ya